Pemerintah Dinas Sumber Air DKI Jakarta buka suara terkait dengan pagar beton sepanjang 2-3 km di perairan wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Hal tersebut buntut dari terganggunya aktivitas nelayan untuk mencari ikan. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Namun kini keberadaannya justru menghambat para nelayan yang harus menempuh waktu lebih lama dan memutar lebih jauh untuk ke tengah laut. Cuma sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Oh, jadi beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke, berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta Ciko buka suara terkait pagar beton. Ia menyatakan tanggul beton itu bukan bagian dari proyek tanggul raksasa nasional Integrated Coastal Development atau NCICD yang berfungsi penahan banjir rob yang menjadi proyek bersama pemerintah pusat. Para nelayan berharap peran pemerintah agar tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga lapuk, atap gedung SMKN 1 Cilengsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk saat proses kegiatan belajar Rabu pagi. Akibatnya puluhan siswa sempat terjebak dan tertimpa reruntuhan hingga mengalami luka, sementara petugas SAR gabungan berupaya mengevakuasi barang milik siswa yang tertimbun reruntuhan puing. 2 orang meninggal akibat ambruknya ruko berlantai 3 di Denpasar, Bali usai diterjang banjir bandang Rabu pagi. Sementara pemerintah kota Denpasar menyebut total 3 orang meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya masih dalam pencarian dalam musibah banjir yang menerjang Bali. Rekaman video amatir memperlihatkan sumur minyak mentah ilegal di Desa Kaliberau, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan meledak. Kobaran api dan kepulan asap tebal membuat warga panik dan berlarian. Akibat ledakan itu, 5 orang pekerja dan pemilik sumur mengalami luka bakar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tak akan berkomunikasi seperti koboi lagi. Hal tersebut ia sampaikan di rapat perdana bersama dengan Komisi 11 DPR RI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tidak akan bergaya koboi. Hal itu ia sampaikan di hadapan anggota DPR saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11, ia berjanji akan berpegang pada pidato yang telah disiapkan oleh stafnya. Termasuk pemaparan tentang kebijakan keuangan yang ia sampaikan, semua sesuai dengan bahan yang telah disiapkan stafnya. Kalau waktu ketua LP saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Sebelumnya, Purbaya jadi sorotan akibat berbagai pernyataannya yang menuai kontroversi. Tidak hanya itu, gaya komunikasi Purbaya juga dinilai seperti koboi. Meski demikian, ia telah meminta maaf dan berjanji akan memperbaikinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Budi Gunawan dan Dito Aryo Tejo resmi dicopot dari jabatannya masing-masing, Menko Polkam dan Menpora. Kini ada 2 kursi menteri yang masih kosong dan belum ada penunjukan definitif dari Presiden.
Publik pun menunggu siapa yang akan dipilih untuk mengisi posisi strategis tersebut. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Pasca perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, 2 posisi menteri masih kosong, yakni pengganti Menko Polhukam Budi Gunawan dan Menpora Dito Aryo Tejo. Kedua kursi menteri tersebut belum ada pengganti definitif yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden Prabowo melantik menteri baru di Kabinet Merah Putih Senin sore. Mereka adalah Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Selanjutnya Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI menggantikan Abdul Qadir Karding. Lalu Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari Setiadi. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta wakilnya di Kementerian Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak. Lantas, ada apa di balik kosongnya 2 posisi strategis kementerian ini? Benarkah Presiden masih mencari sosok yang cocok untuk mengisi kursi menteri yang kosong tersebut? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo berkomitmen akan mengawal aspirasi masyarakat, termasuk 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil. Aspirasi masyarakat merupakan suara arus bawah yang tak boleh diabaikan pemerintah, sehingga semestinya dipandang sebagai masukan penting demi terciptanya kemajuan bangsa dan negara. Koalisi Masyarakat Sipil telah menyampaikan sejumlah aspirasinya termasuk 17+8 tuntutan di depan pimpinan DPR beberapa waktu lalu. Partai pimpinan Anjela Tanusudibio ini berkomitmen akan mengawal aspirasi masyarakat sehingga pemerintah dapat memberikan solusi yang efektif melalui intervensi kebijakan yang berpihak kepada tuntutan rakyat. Hal ini disampaikan jajaran pengurus Partai Perindo dalam doa bersama lintas agama untuk kemanusiaan dan transformasi bangsa di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Kami berpikir bahwa tuntutan masyarakat adalah aspirasi arus bawah karena 17 tuntutan ditambah 8 poin utama yang menjadi tuntutan kepada berbagai institusi itu penting direspon, dan saya melihat bahwa di sini ada persoalan yang mendasar tentang ekonomi. Bagaimana peningkatan ekonomi itu bisa terjalin di semua level sehingga kedamaian bisa terjaga. Dan Partai Perindo mempertegas standing position kami untuk berada di posisi untuk membela masyarakat. Harapannya kita dapat menunjukkan atensi kepada masyarakat. Kita juga ingin menunjukkan standing point kepada masyarakat bahwa Partai Perindo ada untuk masyarakat. Mendukung aspirasi masyarakat, partai yang dikenal dengan Partai Kita ini juga telah menginstruksikan anggota legislatif di DPRD seluruh Indonesia serta jajaran pengurus DPW dan DPD untuk aktif membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menampung aspirasi rakyat sebagai fondasi kerja politik partai. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Kumham Imipas RI Yusril Iza Mahendra temui Del Pedro Marhaen di rutan Polda Metro Jaya. iNews Sore segera kembali.